tengah hari supaya nanti saya persiapan asam Hara Sudi Jatri Sandhya Abid
sekalian, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa perubahan jadwal ini karena perkiraannya jam rolas kunjul didik wis wayahe tuntas manut ramah-ramah selesai gitu. Ternyata masih banyak antusias daripada mencerma untuk mengetahui tentang upacara tersebut. Kemudian tadi juga Siti Panita sudah memagari jam 2 Mas. Jam 2 mereka maksimal untuk dari tinggi. Maksimal untuk dari tinggi. Jadi sekarang menunjukkan waktu pukul 12:30. Jadi kurang lebih kita 45 menit lagi kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. 30 sampai 45 menit lagi kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Untuk itu kepada para penanya mohon secara singkat, padat, jelas. Misalkan saya ini punya 4 saudara, saya ini ingin mengentas-ngentas orang tua saya, apakah harus semuanya, apakah mewakilkan salah satu? Nah, itu pertanyaan padat, ringkas, jelas semacam itu. Untuk itu kami buka pertanyaan di babak 2 ini. Pemuda satu, unsur pemuda satu, unsur wanita satu, Mbak Yanti nanti, kemudian unsur pemangku satu. Nanti yang lainnya bisa di belakangnya. Untuk itu tadi sudah bapak, kemudian berikutnya kami berikan kepada ibu, kepada Mbak Yanti, dipersilakan. Ibu, ada yang tanya? Oh ya. Om Swastiastu. Sebenarnya saya ini mau nanya tapi saya malu soalnya saya ini masih baru di Hindu. Saya takut salah ngomong. Saya takut salah yang saya tanyakan takutnya niku kok bulet sih ngoten lho. Tapi ini yang masih sebenarnya saya itu masih kurang pengetahuan karena memang baru belajar di Hindu. Terus orang tua saya, nenek saya, kakek saya, leluhur saya itu rata-rata Islam. Saya pernah belajar sebelumnya itu ibu saya sudah meninggal. Saya pernah belajar ada sumber yang bilang kalau misalnya mau dientas itu harus masuk Hindu dulu. Nah, tapi ternyata ini tadi saya pas bapak saya tanya tadi ternyata saya salah. Saya salah informasi ternyata. Ternyata semua agama bisa ngoten nggih, Romo. Nggih. Terus dari Pak Kolokan Pak Miskan tadi dari Pak Miskan tadi bilang kalau ternyata semua bisa diwakilkan jadi misalnya leluhur siapapun yang misalnya ingin dientas-entas itu cuma simbol-simbolnya saja. Nah, terus dari Pak Made tadi kan Pak Gede terus dari Pak Gede tadi katanya ada orang itu punya 3 hutang. Jadi sebelum dilaksanakan ngaben itu nggak bisa musa. Nah itu yang masih saya bingungkan, yang masih membuat saya bingung maksudnya niki berarti kalau misalnya orang itu punya kesalahan, misalnya kesalahan yang nggak bisa misalnya kesalahan besar, misalnya dosanya besar, tapi kita sebagai anak atau sebagai yang misalnya pengen entas-entas, apakah dosa itu bisa langsung hilang dengan kita entas-entas itu tadi, atau memang masih ada proses lain atau bagaimana?
Nggih, ngapunten pertanyaan kula bulet memang karena kula masih belajar ten Hindu ngoten lho. Nggih nik mawon pertanyaan kula. Tadi pertanyaan dari Yanti. Langsung saja ditanggapi. Kalau yang 1-2 masalah agama tadi kan sudah terjawab. Jawab. Masalah agama. Sekarang yang poin terakhir tadi. Setelah Upacara entas-entas nopo dusun niku saged lebur, nopo saged nyemplung temungso. Nggih, ngoten. Rokok niku terus pundi penjelasannya secara apa? Gamblang. Tadi monggo. Nggih. Yang jelas entas-entas itu adalah penyucian. Penyucian termasuk yang dari unsur Satula Sarira, termasuk 3 unsur tadi disucikan semua. Ini berusaha anak cucu bisa memberikan permohonan maaf kepada Sang Pencipta. Itu soal neraka, swarga lan moksa urusane kelakuane ana donya. Nah itu, tapi anak putu niki berusaha jaluk di sepuro, berusaha memohonkan maaf kepada Sang Pencipta yang widi atau para ahli. Itu jawabannya. Jadi dewa bentek ratusan juta, sati 1 M, tapi nek karmane ini karmane buruk, nilai ini yang widi kita sih berpikir. Jadi semua ini dibawa oleh karma pala atau karma wasana masih ada di alam rame. Niki. Tapi anak putu berusaha tang budi, muga-muga leluhurku sing wis tinggal donya sakabeh kesalahane liwat upacara penyucian iki bisa diparingi pangapura. Tujuan. Sekali lagi, Mas. Nggih, monggo. Nggih, terus misalnya Romo, ini kan soal dosa, soal karma, kan anak cucu ini mboten semerap ya. Ini kan urusannya kali sing kuasa, nggih. Kan anak cucu ini cuma bisa mendoakan, cuma bisa mengusahakan bagaimana orang tua kita itu bisa lebih apa nggih ngoten nggih. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya di alam sana itu kan kita sudah tahu kalau misalnya ada neraka, ada surga. Ngoten nggih. Terus ngomong mboten. Mboten seberap. Nggih, niku sing soalnya niku sing pernah kula dengar nggih, kula dari agama saya sebelumnya itu seperti itu. Tapi saya tidak tahu kalau soal di sini kan sudah saya tanya pernah saya tanya ke Pak Kan, pernah saya tanya ke Romo Margono. Nah itu kita tidak tahu urusan di sana kayak neraka, surga itu kita tidak tahu. Cuman yang perlu kita yakini ya cuman seperti karma pala seperti itu. Nah kalau misalnya di sana itu prosesnya itu habis kita misalnya leluhur kita upacara kita sentas seperti itu. Nah kalau misalnya di sana itu prosesnya sudah selesai itu apa bisa turun jenenge Inkarnasi. Reinkarnasi gitu. Lahir kembali atau di sana itu sudah ada kehidupan lain atau bagaimana kalau sudah dilintas-lintas? Atau kalau sudah misalnya kalau sudah dilintas-lintas itu sudah sempurna atau bagaimana? Saya masih bingung. Ngapunten. Ya, ini sudah jelas jawaban dari Weda. Kalau leluhur yang sudah disucikan itu bisa berjalan reinkarnasi atau punabawa, atau kalau memang yang widya atau Tuhan itu mengendaki bisa diangkat ke alam moksa. Itu tidak gampang, tapi yang jelas sudah mengurangi dosa-dosa yang dilakukan masih ada di alam rame itu. Jadi tetap dilebur ngoten nggih setelah lintas-lintas nggih. Iya. Jadi
istilahnya entitas itu kan penyucian, peleburan dosa seperti itu. Tapi dosanya bertumpuk-tumpuk, beribu-tumpuk, ya yang ini mungkin pikir-pikir gitu. Seperti itu. Yang jelas kalau ibu sudah melaksanakan tas-tas termasuk utang budi kepada luhur itu sudah diterima secara skala lewat adanya upakara, dan secara niskala itu memang sudah penebusan dosa-dosa kesalahan yang ada di alam lahir itu berusahanya utang budi kepada luhur. Ini jawaban saya. Oke, terima kasih untuk kita. Itu Bianti, apa dasarnya adalah melaksanakan upacara fitrayatnya ini adalah sebagai nyaur utang kita yang telah dilahirkan, dirawat oleh leluhur kita, dilaksanakan upacara fitrayatnya ini, menyaur hutang setelah surga, neraka, manditis dan lain sebagainya, ya karma pala kembali berjalan. Kemudian kita pada penanya berikutnya. Iya, monggo. Ya. Ini saya hanya langsung aja dari Pak Kenny. Jadi dosa itu dalam agama Hindu tidak bisa dihapus, Mbak, ya, tapi bisa dilebur. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik. Risa kuening sarwo pute ikan dadiwang utamu juga ya. Nimi tanding mangkana wenang ya tumuluk awak dia saking sangsara maka sadaring syukur kamu. Jadi kelahiran sebagai manusia itu sangat utama karena dia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Jadi dosa itu dilebur dengan perbuatan baik. Sama dengan Mbak, ini gelas, ini berisi teh, Mbak terus isi dengan air putih, lama-lama kan, nah logikanya begitu. Jadi tidak bisa dihapus tetapi dilebur dengan perbuatan baik. Nah kemudian proses kelahiran, proses ngaben seperti Doratu katakan bukan untuk menyucikan atau menghapuskan dosanya beliau, tidak, tapi hanya memisahkan sang Atman dari badan kasar dan badan halus. Karena yang bisa masuk ke alam sana itu hanya sang Atman bersama karma wasan. Karma wasan itu sisa perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Dia akan lahir kembali sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kalau di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 mantra 39 itu mengatakan apan praneti swagata niwigrihito amaritya marityana sayoni. Jadi sang jiwa itu akan lahir ke dunia mengambil bentuk bermacam-macam sesuai dengan karmanya dia, pahalanya dia. Jadi ngaben itu tidak akan, dosanya banyak begitu diaben langsung. Tidak bisa, dia harus tetap menerima seberapa besar pahala karma baik, sebesar berapa pahala karma buruk, dua-duanya akan diterima. Yang diterima duluan, pahala yang lebih sedikit, yang lebih banyak itu diterima kemudian belakangan. Pandawa ketika meninggal masuk neraka semua, bukan masuk surga, tapi sebentar. Begitu Yudhistira menginjakkan kaki di neraka, neraka yang ditempati oleh Korawa berubah menjadi surga, surga yang ditempati oleh Korawa berubah menjadi neraka. Jadi sesuatu yang sedikit yang kita lakukan itu di sana kita terima duluan, yang lebih banyak kita terima belakangan. Oleh karena itu ada namanya swarga cuite sama neraka cuite, kelahiran surga dan kelahiran neraka. Kita semua ini kelahiran surga karena kita dalam wujud manusia. Kalau kita lahir seperti binatang atau lain sebagainya, itu kelahiran neraka. Itu salah satu. Oleh karena itu kesempatan kita lahir ini adalah untuk memperbaiki kualitas diri, karena manusia sebagai makhluk yang paling utama. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ngaben bukan untuk melenyapkan atau menghilangkan dosa-dosa leluhur kita, bukan, tetapi dia memisahkan sang Atman dari badan kasar dan badan halus. Dosanya bisa kita mintakan keringanan seperti Ratu ngomong dengan kita berdoa.
mengucapkan doa kepada leluhur kita itu jangan lupa. Dalam puja Trisandia selesai itu boleh diucapkan kepada leluhur kita untuk dimohonkan ampunan. Diampuni apa tidak, itu hak kuasa Desa Hyang Widi Wangsa. Yang jelas kita melakukan gitu. Demikian. Terima kasih Pak Yati atas tambahnya semakin gamblang Pak Yati ya, bukan penghapusan dosa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pemangku itu kepada Pak Dewa kami persilakan. Mohon Mas. Terima kasih. Gak nyangka Oke, terima kasih kepada Mas Momo selaku pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku Mas Dharma, selaku pemangku tidak lupa juga mengucapkan pangasungkari panganggelmat. Om Swastiastu. Om Ayunam Asu Nama Sidyam. Om Sirastu Tata Swasti Nama Swa. Sigi Pandita yang disucikan umat sudah meragu suci, meragu Wijati. Kepada para pemangku yang disucikan umat juga, kepada Ibu Ketua, rekan-rekan semua yang ketua juga di kecamatan dan masing-masing rumah Ngapura, saya hormati dan umat sedharma lainnya. Saya langsung saja nanti bukan suatu pertanyaan, saya akan mengajak mungkin sebelum saya lupa tadi ada Pak Kadet yang tadi warak turun atau ngelangkir itu yang disampaikan oleh depan itu, kalau darahnya bercecer di rumah itu saya pernah baca itu percis di Panditer, ambil uangnya 2, ambil sudut rumah, tanahnya diambil 5 sudut, tengah karena ada keramik, nanti gimana caranya, nanti ditaruh di dalam 2 uangnya, diikutkan di dalam ngaben masal atau entas-entas dan lain sebagainya. Nah itu pernah saya baca. Yang langkir atau warna lorong mungkin Mas Dharma yang pernah pernah kejadian begitu, silakan nanti kalau ada kajian masal dan lain sebagainya silakan diikutkan. Dan saya akan kembali lagi entas-entas, dimana kalau umat Bali ada proses, kita tidak usah membicarakan umat Bali yang dari tadi biar cepat waktunya. Kalau di Bali ada namanya proses itu, yang pertama adalah membersihkan sawu. Setelah membersihkan dikubur sawunya atau jenazahnya dikubur. Setelah dikubur ada ngaben atau atiwa-tiwa atau ngaskare atau nyekah, itu di Bali namanya, atau atiwa atau tiwa yang saudara kita yang di Kalimantan namanya atiwa. Sedangkan di Tengger kita booming atau di Jawa yaitu entas-entas. Mari kita program dari Parasat Dharma Kabupaten Mojokerto yang diketuai oleh Bu Wangi Penny dan Bapak Pulumiskan sebagai pembarkarsa. Saya tidak bertanya ke panitia, saya akan bertanya ke umat sedharma nih. Setelah ini kita melaksanakan Dharma Tula di sana sini tadi sudah mendengarkan beberapa pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti kalau dilaksanakan entas-entas, apakah umat sedharma yang di Kabupaten dan Kota Mojokerto punya keinginan entas-entas atau diabaikan atau ada rencana? Mungkin dijawab oleh Mas Dharma. Ada rencana berarti ada kemauan, ada nggak? Nah, kalau gitu nanti mari kita sukseskan acara ini, di mana ada, kalau di Jawa itu di Bali tadi proses, kalau di Jawa adalah ngaben yang disampaikan Pak Gede tadi, ngaben tadi untuk membedakan antara Panca Mabuddha dengan Saatman. Nah kita yang 3 proses tadi bersihkan, ngubur, ngaben termasuk sawo udaneng. Nah kita sekarang arti apa ngelora satu mengukur atme udaneng. Nanti kita akan mengarah ke atme udaneng. Di mana atme udaneng itu ada lagi ngaben swasta namanya, ngaben yang tulangnya hilang atau mati ngolah pati yang disampaikan panitia tadi, atau mati salah pati, jenazahnya udah hancur dan lain sebagainya, atau karena korban banjir.
jenazahnya sudah hilang. Nah, itu kita ngambil adanya tidak proses takdir, tidak perlu proses ngambil karena jenazah sudah hilang, tulang-tulangnya sudah tidak kelihatan. Itu mengambil swasta dengan simbolis. Nah, itu yang kita bisa terapkan di Jawa. Nah, untuk itu kapan nih Pak Polokan memprakarsai entas-entas, mari kita sukseskan. Siapa nanti yang berkeinginan silakan daftar. Dan saya sendiri, keluarga saya di Kulamojo, sebelum ada rencana sudah saya siap rong 3 itu. Sebelumnya sudah tersiap rong 3, 5 paket, 5 keluarga. Nanti kapan ada entas-entas, saya berkeinginan ikut untuk mensucikan para leluhur kita, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Itu tujuannya untuk mensucikan para leluhur tadi. Dimana dalam entas-entas itu ada beberapa tirte pengentas. Itu tirte pengentas adalah untuk untuk menghilangkan ikatan batin dari sang atma tadi ke duniawi tadi. Ada tirte penyembah atau pemanah, ada tirte terkait dengan pura yang ada setempat, pura kayak 3 dan sebagainya. Nanti masalah itu panitia sudah sampaikan tadi, silakan memohon Pak, mengambil atau meminta di panitia karena pemangku tidak ada kewenangan setelah itu. Nanti silakan Ketua PLI dan Pak Polo kapan nanti akan bisa dilaksanakan. Silakan umat Dharma bisa rame-rame mendaftar, dan saya sendiri keluarga saya akan ikut biar segera para leluhur kita disucikan, disempurnakan, biar lebih dekat dengan leluhur dan bisa diminikan di rong 3, kita lebih dekat di rumah dan sebagainya. Mungkin sekian, tidak bertanya, saya akan mengajak memberi semangat Mas Dharma untuk acara entas-entas atau yang dilaksanakan pada hari ini. Mungkin itu sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan Om Swastiastu. Terima kasih Pak Pangku Dewa atas masukannya, memberikan dukungan semangat kepada umat ini yang ada di Kabupaten Kota Mojokerto ini. Dan Bapak Ibu Mas dan Mas sekalian, sebelum ke unsur pemuda nanti ya, setelah ini unsur pemuda yang akan bertanya. Sebelum ke itu, di sini adalah lembaga itu berhati-hati betul dalam menggelar perencanaan acara entas-entas itu. Makanya dipaksakan untuk menggelar acara sosialisasi ini supaya pengertian upacara entas-entas ini betul-betul dimengerti oleh umat, supaya tidak ada timbul persepsi-persepsi yang tidak benar. Lembaga ini ono-ono ayo upacara entas-entas ini durung iso ngaben kayak granul-granul ono mana entas-entas ini biayanya gede bisa dan lain sebagainya. Makanya untuk dalam Dharmatullah inilah lembaga memfasilitasi umat untuk dapat menyerap upacara entas-entas ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Redijo Pandita dalam mensosialisasi entas-entas itu dapat diterima dengan seksama, memunculkan kesadaran umat Hindu yang ada di Kabupaten Mojokerto ini untuk menggelar upacara fitrayatnya dan untuk leluhurnya yang merupakan sarana kita untuk membayar hutang itu. Mohon Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak nanti kalau memang memutuskan ikut berdasarkan kesadaran Bapak sendiri tanpa paksaan PHDI, tanpa geruntul biayanya dan lain sebagainya, itu merupakan kesadaran Bapak Ibu masyarakat sekalian. Mohon Bapak Ibu, terima kasih Pak Dewo atas motivasi yang telah malang sapun siap rong 3 nya mikir ratu Pak Mangguan Dewa. Berikutnya dari unsur pemuda, silakan Mas Sarno. Terima kasih semangatnya Pak Dewa membantu memberikan semangat kepada umat. Yang jelas kami sudah merencanakan, ini adalah salah satu langkah awal sosialisasi seperti yang disampaikan moderator tadi. Betul, itu adalah semangat kita di rapat, kita sudah sampaikan. Setelah ini kita berikan kesempatan kepada umat dengan didampingi ketua rumah tangga pura atau pengurus rumah tangga pura, PHDI kecamatan di masing-masing sektor,
untuk meresapi atau digali di masing-masing sektor. Apakah penjenengan memang ini merupakan suatu kebutuhan? Kami lembaga untuk misalnya membantu memfasilitasi agar tadi yang disampaikan terkait biaya, perencanaan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan ini sudah kami rencanakan, nanti sampai setelah ini pun kami akan ada tindak lanjut mengevaluasi bagaimana di kecamatan maupun di perkembangan khususnya di Kabupaten Mojokerto, dan jika mungkin bisa saja di luar sekitar Kabupaten Mojokerto ini. Jadi kami akan terus membantu mengawal kebutuhan umat terkait ini. Itu tadi yang jelas seperti apa yang dikatakan moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terlebih dahulu terima salam pangajali dari kami.